Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Syahrunida dengan nomor induk mahasiswa 200222133. Saya dari kelas reguler 4 Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sinjai. Saya akan menjelaskan mengenai analisa dan evaluasi perencanaan daerah. Yang pertama, pengertian perencanaan, evaluasi, dan evaluasi pembangunan. Perencanaan evaluasi adalah menguraikan strategi mengenai cara mendapatkan dan menganalisis data yang akan membantu meningkatkan efektivitas dari suatu evaluasi program pendidikan. Sedangkan evaluasi pembangunan daerah merupakan kegiatan evaluasi untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan nasional di daerah, serta menganalisis permasalahan dan faktor keberhasilan dalam proses pelaksanaan pembangunan sehingga menjadi lesson learned bagi perbaikan kebijakan pembangunan daerah pada tahap berikutnya. Adapun fungsi evaluasi pembangunan, yang pertama mampu menyeleksi sumber daya atau metode yang paling tepat dalam sebuah kegiatan. Contohnya evaluasi dalam dunia kerja. Evaluasi ini terjadi untuk mempertimbangkan atau seleksi pegawai mana yang lebih tepat untuk suatu proyek atau suatu jabatan. Yang kedua, memperbaiki dan meningkatkan proses tertentu, contohnya dengan adanya evaluasi suatu. Jadi mengerti bagaimana suatu proses akan berjalan lebih efektif. Yang ketiga, mempertimbangkan penempatan atau bagaimana pengaplikasiannya, contohnya pada siswa. Evaluasi mampu menempatkan siswa pada program tertentu sesuai dengan karakteristiknya. Yang keempat, menelaah suatu kelemahan serta faktor penyebabnya. Evaluasi sangat lekat dengan hasil akhir, sehingga akan mudah untuk melihat suatu kelemahan atau kegagalan dalam sebuah kegiatan. Yang kelima, memberi informasi seberapa jauh kebutuhan dan kesempatan telah dicapai suatu program. Yang keenam, evaluasi dapat mengungkapkan pencapaian suatu tujuan sehingga akan nampak bagaimana hasil suatu kegiatan. Yang ketujuh, memberikan sumbangan kritik maupun ide, sebab biasanya dalam evaluasi terdapat pertukaran pendapat untuk tindak lanjut ke depannya. Dan yang kedelapan, memberi sumbangan metode untuk suatu kebijakan. Adapun tahapan evaluasi, yang pertama menentukan topik evaluasi, sehingga pastikan sudah tahu apa yang akan dievaluasi. Yang kedua, merancang kegiatan evaluasi yang mampu menentukan keberhasilan program. Yang ketiga, menetapkan cara atau metode evaluasi yang akan digunakan. Yang keempat, melaksanakan evaluasi, mengolah dan menganalisis data hasil evaluasi tersebut. Yang kelima, menentukan keberhasilan program yang dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dan yang keenam, menyusun rekomendasi terhadap program berikutnya berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Kemudian, tujuan evaluasi perencanaan, membantu memahami kebutuhan akan suatu program atau kegiatan pemerintah, mengidentifikasi praktik terbaik dalam menanggapi masalah tertentu, meningkatkan desain dan kinerja program atau kegiatan pemerintah, menentukan manfaat yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan pada tahap awal perencanaan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat penting dan strategis, karena dengan perencanaan kita bisa melihat daerah akan dibawa kemana dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan dengan tetap berdasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid, dan akuntabel. Selanjutnya, ketercapaian sasaran dan ketersediaan data menjadi ukuran utama yang sangat penting. Sedangkan secara teoritis dapat dipahami bahwa sebuah perencanaan melalui 4 tahapan, yaitu menetapkan tujuan, membuat rencana tindakan, mengevaluasi kemajuan, dan menilai kinerja secara keseluruhan. Tujuan pembangunan daerah adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Dan yang terakhir, langkah-langkah perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 tahapan, yakni penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana.
Keempat tahapan ini diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.